Ibu sebagai dokter, percaya nggak ada corona? Enggak percaya, Pak. Tidak percaya? Siapa yang bilang ada obat COVID? Jangan percaya statement di media, nggak ada obat COVID, bosku. Pro kontra mengenai COVID-19 di masyarakat adalah bukan hal yang baru. Tapi kalau hal seperti ini terjadi di kalangan dokter, gimana ya? Seperti yang terjadi pada Dr. Tirta dan Dr. Louis, di mana Dr. Tirta mati-matian memberi edukasi terkait COVID-19. Sedangkan Dr. Louis justru mengatakan COVID-19 itu tidak ada. Viralnya dua dokter ini membuat netizen bertanya-tanya mengenai kredibilitas kedua dokter ini. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah perbandingan Dr. Tirta versus Dr. Louis. Pendidikan. Pengguna media sosial tentunya sudah tidak asing lagi dengan kehadiran dokter sekaligus influencer Tirta Mandira Hudi, atau yang lebih dikenal dengan Dr. Tirta. Dokter nyentrik ini merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Dr. Tirta tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Kedokteran pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2013. Saat di wisuda, Dr. Tirta berhasil menyandang predikat cum laude. Widih, keren dok. Lulus sebagai predikat cum laude tentunya adalah hal yang sangat membanggakan. Bagaimana tidak, dirinya yang merupakan alumni SMA swasta bisa masuk kedokteran UGM. Ditambah lagi lulus dengan predikat cum laude. Emang Dr. Tirta panutan mimin banget deh. Lain halnya dengan Dr. Louis Owen atau yang akrab disapa Dr. Louis. Dokter yang namanya melejit setelah menjadi bintang tamu di acara talk show Bang Hotman ini merupakan lulusan SMA Katolik Don Bosco Tarakan yang kemudian hijrah ke Jakarta untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Dia pun menyandang status alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia pada tahun 2004. Setelah menyelesaikan studi kedokterannya, Dr. Louis melanjutkan studinya di Anti-Aging Hormone Medicine di negeri jiran Malaysia. Rupanya guys, sebelum berangkat ke Malaysia untuk melanjutkan studi, Dr. Louis mengaku pernah bekerja di Kementerian Kesehatan, kemudian resign dengan alasan melanjutkan studi. Nah, setelah pendidikannya selesai, Dr. Louis memilih untuk pulang kampung dan mengabdi sebagai dokter pegawai tidak tetap di Pulau Sebatik selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian Dr. Louis pindah ke kota Tarakan dan membuka tempat praktik yang berada di sebuah perkampungan Bugis. Namun belakangan informasi mengenai Dr. Louis datang dari Ikatan Dokter Indonesia. Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Daeng M. Fakih menyatakan, surat tanda registrasi atau STR Dr. Louis sudah tidak aktif sejak tahun 2017 hingga saat ini. Berarti sudah nggak ada lagi dong hak untuk praktek kedokteran. Meski demikian, tidak diketahui apakah Dr. Louis masih praktik tanpa registrasi dan izin IDI atau tidak. Nah lo, gimana tuh? Jangan sampai jadi kasus baru lagi loh. Nah, kalau Dr. Tirta beda lagi nih. Setelah menyelesaikan studi kedokterannya, Dr. Tirta sempat menjadi dokter muda di RSUP Dr. Sardigito Yogyakarta dan dokter IGD di Rumah Sakit UGM Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah bekerja di Puskesmas Turi Jakal KM20. Sembari menjalani profesi di bidang kedokteran, Dr. Tirta juga membuka bisnis Shoes and Care, jasa perawatan dan cuci sepatu premium. Kemudian pada tahun 2018, Dr. Tirta memilih rehat dari aktivitasnya sebagai seorang dokter dan fokus untuk bisnis Shoes and Care yang telah dikelolanya sejak kuliah. Kesuksesan Dr. Tirta dalam meniti karirnya sebagai seorang dokter dan pebisnis sepatu tak luput dari dukungan kedua orang tuanya. Dr. Tirta mengaku lahir dari orang tua beda agama. Ayahnya beragama Islam, sementara ibunya beretnis Tionghoa, adalah non-muslim. Sempat tidak memiliki agama atau ateis, Dr. Tirta akhirnya memilih untuk masuk Islam dan menikah dengan Mediska Rosa yang juga alumni Fakultas Kedokteran UGM dan berprofesi sebagai dokter. Dari pernikahannya tersebut, mereka dikaruniai 2 orang anak bernama Alfa dan Audrio. Namun sayang, pernikahan mereka harus kandas di tengah jalan. Meski bercerai,
keduanya masih meluangkan waktu untuk quality time dengan kedua anaknya. Akur terus ya dok dengan sang mantan? Rujuk juga nggak apa-apa kok dok. Canda dok. Seiring dengan namanya yang kian melejit, para netizen juga bertanya-tanya mengenai informasi keluarga dokter perempuan yang satu ini. Nah, setelah Mimin berselancar di dunia maya, Mimin memperoleh sedikit informasi mengenai keluarga Dr. Louis. Ayah Dr. Louis yang berprofesi sebagai Menteri Kesehatan diketahui telah meninggal dunia dan sang ibu masih tinggal di Tarakan. Lahir dan besar di Tarakan, rupanya Dr. Louis berjodoh dengan seorang pria Muslim bernama Hasan yang berasal dari Makassar. Beruntunglah Dr. Louis dipertemukan dengan sosok pria seperti Hasan yang selalu setia mendampinginya kalau diterpa masalah. Kita semua tahu nama Dr. Louis akhir-akhir ini menjadi viral di sosial media terkait pernyataannya yang kontroversial karena menganggap bahwa COVID-19 tidak nyata. Tidak hanya itu, Dr. Louis juga menyebut bahwa banyaknya kematian pasien COVID-19 bukan semata disebabkan oleh virus, melainkan karena interaksi obat. Setelah viral, dirinya pun digelandang ke Polda Metro Jaya untuk diperiksa. Setelah diperiksa, Dr. Louis akhirnya mengaku semua pernyataannya terkait COVID-19 yang kontroversial hanya asal ngomong, tanpa dilandasi riset dan bukti pendukung. Setelah mengakui asal ngomong, Dr. Louis diketahui tidak akan dipenjara oleh pihak kepolisian. Duh, hampir aja ngerasain dinginnya tembok bui. Makanya dok, kalau ngomong itu dipikirin dulu. Jangan asal main lempar statement aja. Jangan diulangi lagi ya dok. Kalau yang tadi nggak percaya COVID-19, Dr. Tirta justru mati-matian berjuang sebagai relawan COVID-19. Di awal kemunculannya melalui sebuah video yang beredar di media sosial, Dr. Tirta tampak ngamuk ketika menyampaikan pesan untuk pemerintah. Ia mengatakan bahwa vaksin COVID-19 dan gerakan 3M, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan memakai masker adalah hal sia-sia jika kebutuhan nutrisi masyarakat tidak terpenuhi. Ada benarnya juga sih. Ia juga mengatakan agar masyarakat tidak mudah percaya dengan isu-isu miring mengenai COVID-19. Tidak hanya lantang menyuarakan melawan COVID-19, Dr. Tirta juga bahkan terjun langsung ke lapangan untuk membantu petugas medis seperti membagikan alat kesehatan dan menyemprotkan disinfektan di beberapa tempat. Talk less do more. Good job dog, 2 thumbs for you. Viralnya nama Dr. Tirta rupanya membawa dampak positif untuk usaha yang digelutinya. Usaha sukses, pundi-pundi rupiah mesti nambah juga dong. Sayangnya untuk hal satu ini katanya rahasia dapur. Tapi kalian bisa nilai sendirilah. Kini outlet Shows and Care milik Dr. Tirta sudah memiliki puluhan workshop yang tersebar di berbagai kota Indonesia. Pelanggan bahkan dari berbagai negara loh, seperti Australia, Singapura, Malaysia, dan Amsterdam. Kebayangkan sudah berapa keuntungan yang diraup oleh Dr. Tirta? Sukses dengan bisnisnya, wajar kan Dr. Tirta punya koleksi beberapa motor? Mulai dari motor jadul sampai kekinian. Pokoknya ada deh. Secara Dr. Tirta kan hobi motor juga. Jadi wajar lah ya. Berbeda dengan Dr. Tirta yang sedikit banyak kekayaannya seperti bisnis dan koleksi motor telah terekspos media, informasi mengenai kekayaan Dr. Louis justru masih sulit untuk digali. Tetapi berdasarkan ilmu cocoklogi yang biasa digunakan masyarakat plus 62, dilihat dari style dan latar belakang pendidikannya yang kuliah di luar negeri, Dr. Louis termasuk golongan orang-orang dengan ekonomi di atas rata-rata. Jadi bukan hal yang tidak mungkin jika sekelas Dr. Louis memilih sederet minibus roda 4 hingga mobil mewah sekalipun. Bahkan tas branded pun pasti sanggup kebeli lah. Gimana, bener kan guys? So, kalian ada di pihak mana nih? Dr. Tirta atau Dr. Louis? Komen di bawah dong. Thank you update lovers.